Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wajib kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Dan juga jangan lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad. Semoga kita beserta keluarga besar kita semuanya nanti mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Oke teman-teman semuanya, dalam hari yang akan dekat teman-teman Pesmadin akan menghadapi yaitu ujian akhir semesternya Pesmadin, yang mana nanti ada kriteria penilaian, yang mana di sini teman-teman wajib menguasai materi-materi itu. Jika tidak bisa menjawab atau menguasai materi ini, nanti dinyatakan tidak lulus. Hal-hal yang akan diujikan nanti perihal fikih ibadah, tidak luput dari namanya jenis-jenis air, kemudian tentang toharoh, bab sholat, kemudian bab zakat, dan tentang bab haji dan umroh. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang perihal toharoh saja dulu ya. Jadi teman-teman, dalam standar kelulusan Pesmadin bab toharoh, teman-teman harus minimal menguasai tentang wudu, tayamum, dan mandi wajib. Sekilas saya ingin membahas tentang toharoh ini. Nah, tapi sebelum toharoh, teman-teman harus mengetahui tentang jenis-jenis air. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air mutanajis atau air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, tetapi dan juga tidak bisa digunakan untuk ya minum dan sebagainya, karena ini air najis gitu ya. Kemudian air itu kan kalau kita sudah menguasai, kita bisa memanfaatkan mana yang boleh kita pakai untuk toharoh, mana yang tidak. Jadi yang bisa kita gunakan untuk toharoh adalah air suci dan mensucikan, seperti air sumur, air laut, air hujan, air mata air, dan sebagainya. Air kopi, nah itu suci nggak suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, maka atau tidak bisa digunakan untuk bertoharoh. Oke, lanjut ke toharoh. Toharoh teman-teman harus menguasai tadi. Satu adalah tentang wudu. Wudu ini adalah dimulai dari niat. Niat harus hafal. Nawaitul wudu'a li rafil hadasi asqari fadlillahi ta'ala. Ingat teman-teman, mungkin teman-teman niat wudu, sah saja. Tetapi kita di Pesmadin punya standar kelulusan. Teman-teman harus menghafal lafaz niat wudu dengan baik. Walaupun dalam prakteknya kamu pakai bahasa Indonesia boleh, tetapi di Pesmadin kamu harus menguasai itu untuk mendapat kelulusannya. Ya, niat ini bahasa Arab. Kemudian prakteknya jangan sampai lewat rukun-rukunnya yang 6 dalam berwudu, dari niat, kemudian membasuh tangan, sebagian kepala, muka dulu, tangan, sebagian kepala, kaki, dan tertib. Rukun-rukun 6 itu tidak boleh dilewatkan. Nanti kalau sewaktu teman-teman disuruh untuk mempraktikannya, ya. Nah, demikian juga tayamum. Tayamum, teman-teman juga harus bisa melafadzkan niat tayamum. Kemudian juga rukun tayamum dari niat, membasuh muka, tangan, dan tertib. Demikian juga mandi, ada niatnya. Jadi niatnya baik itu wudu, kemudian tayamum, mandi wajib, semua harus bisa melafadzkan wajib ini, tidak boleh tidak. Ya, kemudian doa setelah melaksanakan ketiga hal ini. Wudu, ada doanya. Doanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Nah, ini harus dihafalkan, tidak boleh tidak. Dan lafaz doa ini
berlaku setelah tayamum dan juga setelah mandi wajib. Itu ya bab-bab yang harus dikuasai dalam toharoh. Teman-teman harus bisa menghafal ini semua dan mempraktekkan ini semuanya. Kemudian dalam prakteknya kan sudah diajarkan oleh para muslim-muslimah. Di sini saya hanya menjelaskan secara rinci apa-apa saja yang harus teman kuasai dan apa saja standar kelulusan di Pesmadi ini. Kemudian menginjak ke bab sholat. Dalam bab sholat ini juga ada rukun, ada sunnahnya. Rukun ini dalam mempraktekkan juga tidak boleh teman-teman lewatkan, tetapi ada hal-hal sunnah yang teman-teman harus kuasai. Kalau tidak ya tidak dinyatakan lulus juga. Contoh dalam sholat ini kan dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya kan, Allah. Ada yang geraknya, kalau gerakannya bebas, ada yang begini, ada yang begini, itu tidak termasuk penilaian. Tapi setelah takbiratul ihram, yaitu ada doa iftitah. Doa iftitah tinggal 2 milih, Allah Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini, tetapi harus hafal lengkap, jangan setengah-setengah. Teman-teman hafalannya setengah, maka dinyatakan juga tidak sah kelulusannya. Maka akan berkurang. Iftitah, kemudian dari baca Fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kan ya Rabbana walakal hamdu saja, tetapi teman-teman minimal versi lengkap, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, ini ada hal yang tidak termasuk rukun, tetapi teman-teman juga wajib menguasai, yaitu doa setelah tahiyat sebelum salam. Bagaimana bunyinya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnati mahya wa mamati wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Nah, atau mungkin versi yang lain. Intinya seperti itu ya. Ini pun harus teman-teman hafal. Kemudian setelah salam kalian minimal tahu bagaimana zikirnya dan berdoanya. Kenapa harus bisa berdoa? Walaupun hanya beberapa potong doa-doa saja. Karena di Pesmadin teman-teman harus biar berdoa sebagai produk unggulan teman-teman. Nanti kalau kerja di luar atau sudah punya usaha sendiri, terjun di masyarakat, nilai plus dari Febi Win Raden Masaid adalah juga menguasai dalam berdoa, bisa berdoa. Masa dari UIN nggak bisa berdoa? Walaupun Febi tidak kalah dengan lulusan yang fakultas yang lain, tarbiyah atau usuluddin. Demikian ya, tentu bab tentang sholat yang harus dikuasai. Kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah pun teman-teman harus dikuasai di sini. Sholat jenazah yaitu ada sholat ada niatnya ya. Niat laki-laki atau perempuan berbeda. Ini pun juga harus wajib dihafal. Pak, kan cukup saya niat sholat jenazah perempuan di depan ini, lillahi ta'ala sah. Tetapi tadi saya ingatkan, di Pesmadin punya standar kelulusan. Ingat ya, teman-teman harus hafal niatnya. Nawaitu usolli, bukan nawaitu ya, usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardhun kifayati, makmuman atau imaman lillahi ta'ala, atau fardhu kifayati lillahi ta'ala, sudah cukup juga ya. Kalau untuk mayat laki-laki, usolli ala hadzal maiti. Nah, kalau perempuan kan hadhil maitati, kalau laki-laki hadzal maiti. Arba'at takbirat ini sama, fardhun kifayah ini sama, lillahi ta'ala juga sama. Mau pakai makmuman atau imaman juga boleh, lebih lengkap. Kemudian ada 4 takbir dalam salat jenazah, jangan sampai salah.
nanti 10 takbir, 7 takbir, nanti itu disebut dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini ya. Nah, ya. Jadi 4 takbir, Al-Fatihah, kemudian salawat, kemudian mendoakan mayit, ya kan? Atau yang keempat adalah mendoakan umat muslim. Nah, ini Allahumma fillahu warhamu, ya kan? Allahumma yang lengkap wakrim nuzulahu dan sebagainya. Tetapi tidak yang lengkap juga nggak apa-apa. Jadi 4 takbir ini bacaannya harus menguasai. Kemudian baru salam. Jadi sholat jenazah teman-teman juga harus menguasai. Ini ya. Nah, itu perihal tadi sholat jenazah. Nah, dari sholat ini selain sholat jenazah sedikit memberi maklumat atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita, terutama barusan terjadi sewaktu saya ngisi pengajian. Ada pertanyaan seperti ini. Kita kan lebarannya beda ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Bagaimana? Ada sebagian dari kita melaksanakan hari Sabtu, tapi Jumatnya tidak puasa berdasarkan dalil ataupun mereka beriktikad barang siapa puasa di hari raya Idul Fitri berdosa, atau kan sudah ada yang sholat Id maka kita dilarang berpuasa. Tidak demikian. Orang yang berkeyakinan lebarannya hari Sabtu, dia berkeyakinan maksudnya 1 Syawal tiba tanggal hari Sabtu, maka Jumatnya masih Ramadan, maka wajib berpuasa. Jangan sampai tidak, karena puasa Ramadan ini adalah hal yang wajib. Puasa Ramadan, orang yang meninggalkannya itu dosanya sangat besar sekali. Bahkan diganti dengan puasa dahar atau puasa tiap hari selama 1 tahun, itu afdoliyahnya puasa Ramadan 1 hari Ramadan itu tidak bisa ditandingi dengan puasa dahar atau puasa terus menerus selama 1 tahun. Bayangin. Bahkan ada hadis mengatakan bahasanya dia juga akan mendapatkan azab. Sebagaimana dalam hadis diterangkan Nabi diajak jalan-jalan malaikat, kemudian melihat sebuah kaum yang digantung kakinya, kemudian mulutnya mengeluarkan darah. Rasul bertanya, itu apa wahai malaikat? Itu adalah orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Bayangin, gitu kan? Nah, sebagian ulama juga orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dia harus membayar kafarah. Di antara 3 hal: membebaskan budak, memberi nafkah 60 fakir miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kafaratnya. Milih antara 1 itu. Mendingan puasa sehari sudah, itu kan tidak membatalkan. Nah, itulah tentang puasa tadi. Kan kita belum bahas puasa ya. Tadi baru sholat tadi ya. Tadi sholat fardun, ada juga sholat sunnah tadi teman-teman harus menguasai, terutama sholat jenazah. Cukup sholat fardu dan sholat jenazah ini hal yang harus paling wajib dikuasai. Teman-teman, inilah hal-hal yang harus teman kuasai perihal tentang toharoh dan tentang sholat. Apalagi standar penilainya di Pesmadin selain itu yang harus dikuasai, yaitu tentang zakat. Nah, teman-teman harus bisa menerangkan apa itu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah termasuk zakat kehidupan. Kenapa demikian? Karena diwajibkan setiap orang yang bernyawa pada bulan itu. Apabila ada bayi lahir di malam Idul Fitri, maka juga wajib dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah. Bagi siapa? Bagi walinya. Kapan waktunya? Adalah mulai awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Berapa besarnya? 1 mud berapa sih? Kalau kita kan beras ya. Jadi kalau kita beras itu ya
ada yang bersepakat, ulama-ulama kita bersepakat yaitu diliterkan itu 3 liter. Kalau kaki itu 2,5 kaki. Itu membayarnya. Cara membayarnya boleh dikumpulkan di apa itu amil yang dilaksanakan oleh panitia amil di masjid masing-masing, ataupun kita boleh membayar secara langsung ya, kepada asnaf-asnaf yang sudah ditentukan. Itulah zakat fitrah. Waktunya ada, tidak boleh melebihi dari waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Bolehkah kita di awal Ramadan? Boleh, di pertengahan Ramadan boleh, kapan saja. Yang penting waktunya tadi mulai awal Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Itu ada puasa wajib ya, puasa wajib. Ini tentang zakat tadi ya. Tadi puasa belum kita bahas ya. Yaudah, kita bahas tentang zakat tadi. Kemudian zakat mal. Zakat mal adalah harta yang wajib dizakati. Tetapi tidak semua zakat mal, harta benda, zakat mal itu yaitu zakat harta benda ya. Tidak semua harta benda wajib dizakati. Tetapi harta-harta yang bisa berkembang, kemudian harta-harta yang sudah ditentukan seperti perdagangan atau peternakan ya, itu zakat mal ya. Zakat mal, kalian harus mengetahui tentang nisab dan haul, 2 hal ini ya. 3, nisab, haul, kemudian dengan takaran zakat. Takaran zakatnya ya. Takaran zakat itu berapa persen yang harus dikeluarkan. Nah itu ya. Kalau harta seperti emas, perak, itu kan termasuk harta yang bisa berkembang, maka juga harus dikeluarkan. Maka tadi kalau teman-teman dalam zakat mal ini minimal menguasai nisab dan haul. Nisab itu apa? Batas minimal harta yang dimiliki, banyaknya harta yang dimiliki. Batas minimal harta, banyaknya harta yang dimiliki. Tadi kalau dinisbahkan ke emas yaitu 85 gram. Sedangkan haul itu adalah batas waktu dia memiliki harta itu. Contoh, dia punya emas 85 gram, 1 tahun kurang sehari tiba-tiba hilang, ya dia tidak berat membayar zakat. Nah itu ya, tidak berat membayar zakat. Jadi haul selama 1 tahun itu kalau dinisbahkannya ke emas. Tetapi kalau dinisbahkannya ke peternakan, haulnya sama. Yang berbeda adalah pertanian, setiap kali panen. Jadi dalam zakat mal, teman-teman harus menguasai apa itu tadi pengertian nisab, apa pengertian dari haul. Kalau dinisbahkan ke pertanian, tergantung apakah dia pertanian itu disirami dengan biaya, contoh dengan menggunakan diesel, kemudian kita ngambil air dari sungai dan dengan berbagai macam cara. Nah, itu maka zakatnya hanya 5%. Tetapi kalau perairannya dengan air hujan dan juga oleh irigasi dan sebagainya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Maka dalam berzakat mal, kita contoh gaji itu tinggal kita menisbahkannya mengikuti zakat apa itu tadi, emas tadi atau pertanian. Nah itu ada perdebatan khusus, ada pembahasan khusus. Ini saya hanya menjelaskan secara singkat. Kalau pengen pembahasan secara khusus, silakan datang ke kantor Pesmadin atau kantor saya, nanti akan saya terangkan lebih rinci. Dan sebenarnya juga di kelas-kelas Pesmadin sudah diterangkan oleh para muslimah kan. Tapi kalau kurang jelas silahkan datang ke saya ya. Ahlan, saya sangat terbuka sekali. Kemudian masalah puasa, tadi ketinggalan masalah puasa. Puasa ada wajib, ada yang sunnah. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, sedikitnya sudah kita bahas tadi. Puasa Ramadan adalah puasa wajib.
maka sangat wajibnya rukunnya diantaranya adalah salah satunya adalah paling awal niat. Maka niat ini wajib dalam Ramadan. Bahkan para ulama kita untuk menjaga umatnya dalam bulan Ramadan membuat sebuah tradisi setelah sholat taraweh dia melafadzkan niat nawaitu somaan nawaitu soma gois anak adais fardi sahari dan sebagainya, niatin sun poso ing dino sesuk, kalau Jawa seperti itu, dan bla bla bla, banyak sekali versinya. Jadi nawaitu soma godin, nah kan, jadi saya niat puasa godan itu godan, nah godan itu besok. Jadi seperti itu. Kemudian banyak sekali tradisi-tradisi yang dibuat oleh ulama untuk menjaga niat itu. Bahkan untuk kehati-hatian, para ulama menganjurkan kita niat puasa bulan Ramadan penuh itu di awal Ramadan. Jadi mulai datang awal Ramadan, kemudian kita melafalkan niat, saya niat nawaitu, itu kan puasa Ramadan secara penuh. Nah itu untuk menjaga kehati-hatian kita lupa. Nah, kemudian puasa wajib yang lain, puasa nazar, puasa kafarat, itu adalah termasuk puasa wajib dan puasa badal. Apa itu qadha ya, qadha puasa itu ya. Karena terutama para wanita. Nah, ini kan setiap bulan kedatangan tamu, maka dia pasti ada qadhanya. Nah, ini termasuk puasa-puasa wajib. Sedangkan puasa sunnah yang tidak ada ikhtilafnya, teman-teman harus bisa menjelaskan 5 puasa sunnah ini. Apa 5 puasa sunnah ini? 1. Puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa apalagi Daud, dan puasa Ayyamal Bid. Apa itu puasa Syawal? Puasa 6 hari di bulan Syawal kecuali tanggal 1. Boleh di awal, boleh akhir, boleh berturut-turut, boleh di loncat-loncat. Puasa Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal selain tanggal 1. Karena tanggal 1 itu adalah dilarang berpuasa. Kenapa dilarang berpuasa? Karena ada hari-hari yang dilarang berpuasa. 1 Syawal, kemudian 10 Idul Hijjah karena hari raya Idul Adha, kemudian hari Tasrik tanggal berapa? 11, 12, 13 Idul Hijjah. Nah, itu ya. Nah, tadi puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa Senin Kamis, puasa Senin dan Kamis. Kemudian puasa Arafah 9 Dzul Hijjah. Kenapa dinyatakan atau dikatakan puasa Arafah? Karena pada tanggal 9 Dzul Hijjah tadi para jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah, maka dikatakan puasa apa? Puasa Arafah. Nah itu ya. Nah, tadi asal mula dikatakan puasa Arafah itu. Jadi pada tanggal 9 Dzul Hijjah itu para jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Kemudian puasa Daud. Nah itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Berapa waktunya? Bebas. Berapa lama kalian kuat. Kemudian puasa Ayyamal Bid. Puasa Ayyamal Bid itu adalah puasa di bulan Islam ya, di bulan Muharram, Safar, Dzulhijjah itu setiap pertengahan 3 hari pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Ini disebut dengan puasa Ayyamal Bid. Nah, teman-teman harus menguasai ini semua. Nanti kalau suruh menerangkan tidak bisa menerangkan satu saja pasti tidak lulus ya. Kemudian tentang bab haji ya. Bab haji, kalian teman-teman harus bisa membedakan antara haji dan umroh. Dua-duanya sama, berziarah ke Masjidil Haram. Tapi kalau umroh hanya pelaksanaannya setelah niat umroh, kemudian mengambil ihram di miqat yang sudah ditentukan. Miqat adalah tempat kita, batas tempat kita memakai pakaian ihram. Bagaimana kalau dari jauh sebelum mikotnya nggak apa-apa, nah gitu kan. Nah, ya. Tapi mikot itu batas akhir tempat kita melaksanakan memakai kain ihram. Karena
kalau apa itu dari Indonesia nanti naik pesawat terbang langsung kan. Nah makanya sejak di pesawat sudah melaksanakan memakai kain ihram. Itu kalau tadi umroh itu pakai niat umroh, memakai pakaian ihram, kemudian melaksanakan tawaf di Ka'bah selama sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Ingat, dimulai dari Hajar Aswad, selesai Hajar Aswad itu hitungan 1 ya, sebanyak 7 kali. Kemudian sya'i dari Sofa ke Marwah sekali, Marwah ke Sofa 2 dari dia. Sofa Marwah, dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali juga. Nanti pasti akhirnya adalah di Marwah. Setelah itu 7 kali, maka wajib melakukan namanya tahallul. Apa itu tahallul? Memotong rambut minimal 3 helai. Salah melaksanakan umroh. Berbeda dengan haji. Nah, haji dia niatnya prosesnya sama seperti umroh tadi. Niat pakai ihram. Kemudian ada tawafnya. Tetapi dalam haji ini ada namanya wukuf padang Arafah, ada melempar jumroh. Melempar jumroh itu melempar batu kepada tiang jumarot, namanya jumarot, melempar jumroh ya. Nah, kemudian wukuf tadi apa? Berdiam diri di padang Arafah. Oke teman-teman, jenis haji banyak, ada 3. Ada haji ifrad, qiran, dan tamattu ya. Tetapi teman-teman harus menguasai pengertian itu semuanya untuk lulus di Pesmadin. Dari apa yang saya terangkan tadi, tidak tahu satu saja dipastikan pasti tidak lulus. Maka teman-teman harus menguasai minimal ini. Selebihnya adalah nilai tambahan. Jadi kalau waktu kita SMA itu ada KKM. Nah, batas minimal kelulusan. Nah, batas minimal kelulusan dari menguasai hal tadi itu. Kalau tidak ya udah, pasti kalian akan mengulang lagi remedi. Remedi nanti yang menguji kemungkinan langsung saya. Ya, bisa jadi langsung saya ya. Maka teman-teman silahkan dipelajari, ditanyakan kepada kakak-kakak kelasnya yang belum dipahami. Kalau masih kurang puas, mau datang ke saya, tanya saya, silahkan. Insya Allah saya tiap hari ngampus, lewat di manapun, panggil aja, Pak mau nanya, silahkan. Maka selamat belajar teman-teman semuanya, para santri Pesmadin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said. Semoga apa yang kita pelajari membawa berkah bagi diri kita, keluarga kita, dan terutama umat Islam. Dan kita bisa mengajarkan kepada selain kita, baik itu adik, anak kita nanti, atau orang tua kita, atau tetangga kita, atau jamaah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan perihal UAS Pesmadin. Semoga membawa keberkahan, dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah dimanapun kita berada. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.